Kita mulai nggih. Niki sudah mulai saya rekam. Nanti karena ngapunten nih tadi ada masalah kendala jaringan. Jadi bisa keluar sewaktu-waktu niki wow. Tidak jelas. Kita mulai mawon nggih. Selamat datang Bapak Ibu dan peserta PPGPJOK bahagia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin saya belum bisa share screen karena ini kendala masalah jaringan Bapak Ibu. Nanti saya coba lagi, nanti barangkali bisa masuk. Untuk sesi pada hari ini kita hari ini yaitu perkenalan, yang kedua yaitu pengenalan. Belum bisa muncul Pak. Coba lagi ya. Ini sementara belum bisa muncul tampilan di slide-nya. Putus. Nggih, putus-putus ini karena jaringan ini Bu. Nanti saya coba perbaiki masalah jaringan. Oke, perkenalkan dulu sebelum kita mulai. Nama saya David Prasetyo dari SDN Blimbing 2. Nanti Bapak Ibu memperkenalkan diri satu persatu. Nanti di sini bisa langsung open mic, ya. Memperkenalkan diri satu persatu. Dari mana, terus Bapak Ibu nanti milih salah satu benda, boleh benda hidup atau benda mati yang menggambarkan Bapak Ibu seperti itu. Nanti alasannya seperti apa? Misalkan contoh Pak Mualimin misalkan dari SD mana, terus milih salah satu benda hidup atau benda mati yang mencerminkan atau menggambarkan bisa karakter atau apalah. Yang penting benda yang disukai seperti itu. Itu yang pertama. Bisa perkenalan. Open mic saja nggih. Ini karena belum bisa share screen saya. Belum bisa masuk. Dimulai dari absen 1 atau siapalah yang mau perkenalan, nanti kita sama-sama kenal semua. Karena di grup WA juga ada yang kemarin saya lupa ini namanya siapa gitu, saya panggil Pak ternyata Bu. Tes. Oke, mulai dari yang senior juga boleh. Bisa open mic. Kameranya dibuka semua, Pak. Nanti sama-sama tahu mengenal. Kamera, action. Oke. Maaf Pak David di jalan. Oke. Ya. Oke, siap. Yang penting bisa ikut demo tidak apa-apa. Terus Bapak Ibu, kemarin saya sudah mengirim apa itu background untuk destinasi di grup kayaknya digunakan selama kegiatan game kita, Bapak. Tampilan belakang itu loh, Pak. Nah, background di belakang saya ini. Nah, nanti itu sudah saya kirim di grup seperti ini. Nanti bisa dirubah. Bisa nggih?
Mohon maaf Bapak, backgroundnya bisa dikirim ulang, soalnya saya baru gabung tadi malam di grup WA-nya. Belum ada. Siap. Oke, terima kasih. Sambil perkenalan Bapak yang paling senior lah. Bapak Mas Huda. Oke, Nggih. Mas Huda dari SDN Muruan Mojo Agung. Benda yang saya sukai air. Nggih. Alasannya, Pak? Iya. Menyegarkan, Ya. mendinginkan. Terima kasih. Nggih, terima kasih, Pak. Yang lain, Om Walimin, yang senior ini. Di luar. Atau yang mau memperkenalkan diri lebih dulu bisa angkat tangan, Bapak atau Ibu. Monggo yang belum perkenalan atau angkat tangan dulu baru perkenalan, open mic nggih. Bapak Mualimin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Nama saya Mu'alim. Oke, lanjut. Dari SD mana, Pak? Dari SD, dari lembaga mana? Putus. Asal dari mana, Pak? putus ya. Backgroundnya sudah saya kirim di grup, Bapak Ibu. Barangkali mau mengganti backgroundnya bisa di grup. Di sebelah kanan situ ada tombol ganti. Tuh. Bapak Roni. Kenal apa? Bapak Roni. Nggih, Pak. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Roni Sistiawan dari SDN Mojo Jejer 1, Mojo Arno. Benda yang disukai apa, Pak? Daya disukai tumbuh-tumbuhan, Pak. Dari tumbuhan karena lebih istilahnya menyegarkan dipandang biar enggak monoton. Ya. Sekarang ganti Ibu yang belum, Bu. Biar nanti karena kita kan tidak hanya 2 hari 3 hari, kita 3 bulan kita mengenal satu sama lain, karena nanti kita tetap bersama lah nanti satu keluarga nanti selama 3 bulan ke depan nanti. Ibu Erna, monggo Bu. Atau yang angkat ini Bu Putri Arista yang sudah siap ini kayaknya. Nggih, siap, Bapak. Nggih.
bisa langsung open mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Bu Putri Arsita dari SDN Tejo 1 Mojo Agung, Pak, Bu. Nah, untuk barang atau benda yang menggambarkan saya untuk saat ini, ibaratnya seperti gelas. Saya siap menampung air ataupun apapun yang akan dituangkan di dalam gelas. Artinya saya siap belajar bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Ngapunten karena saya itu orangnya agak gaptek, jadi nanti mohon untuk nggih sabar-sabar diajari ngoten nggih Bapak Ibu. Siap. Niku mawon perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Nanti kita tetap kita di sini. Itu nggih. Kita di sini belajar bersama. Nanti kita akan bantu sampai dari awal sampai terakhir. Nanti insya Allah kita semua akan bantu semua. Masuk bareng, kita keluar juga bareng. Kita sama-sama lulus bareng nanti. Amin. Yang lainnya sudah siap, bisa angkat tangan. Oke, monggo. Bu Erna dulu atau Bu Dika? Pak Dika. Saya dulu Pak, mumpung berhenti. Oke, siap. Oke. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ganteng. Perkenalkan, nama saya Dede Tria Mardika. Asal sekolah saya SDN 73 Mojo Agung. Barangnya saya sukai Pak David, bantal. Ngantuan berarti iki. Masuk. Ngantuan lagi. Apa David? Ngantuan berarti. Ngantuan Pak David. Barang kesukaan bantal Pak David. Oh, oke, siap. Oke, cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dika. Yang lain? Bu Erna ini kayaknya. Bu Erna. Nggih, terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Erna Dwi Lestari. Saya lain dari panjenengan semua, nggih Bapak. Saya dari TK Bapak. Nggih, dari TK Negeri Pembina Ploso. Cuma satu-satunya guru TK di grup kayaknya, semuanya guru olahraga. Jadi mohon bimbingannya, mohon pencerahannya apabila waktu mengerjakan ada istilah-istilah yang belum saya pahami di bidang olahraga. Nggih, seperti itu. Terus benda yang mengibaratkan saya itu kayak bintang kecil, kayak lagunya anak-anak Bapak. Kenapa di bintang kecil? Karena saya mengibaratkan gini, kayak di sekolahan itu kan saya itu paling muda, kayak Pak Isi antara bintang-bintang besar, saya itu paling kecil lah ini. Nah, di keluarga juga paling kecil. Nah, semuanya itu bintang-bintang besar-besar yang bersinar, tapi saya paling kecil. Terus saya akan berusaha bersinar kayak teman-teman yang lain, di keluarga juga gitu. Kecil, tapi tidak kalah bersinar dengan yang lain, seperti itu. Terima kasih, ngapunten. Luar biasa. Mungkin ini luar biasa ini. Ada salah satu teman dari kita yang berasal dari TK ya. Nah, kemarin itu sama seperti di kelas saya. Itu ternyata guru mapel dari, kalau nggak salah itu dari Kabupaten Tuban kalau nggak salah. Itu guru kelas sama guru mapel, nggak tahu itu agama atau apa itu. Nah, ternyata di lembaganya itu tidak ada guru olahraganya, jadi mengampu dua tanggung jawab mengajar di kelas dan di mapel PJOK-nya. Jadi kemarin itu ada, luar biasa. Ini bukan guru olahraga tapi ikut guru olahraga. Justru kemarin itu di kecamatannya itu yang ikut di kelas guru PJOK-nya nggak ada sama sekali. Jadi kan nggak lucu ngoten loh. Jadi nanti kalau ada pengimbasan pada teman-teman kita yang PJOK, masa guru PJOK kalah sama guru TK gitu loh, maksudnya itu. Tapi alhamdulillah untuk kota di Kabupaten Jombang ini antusiasme dari teman-teman juga lumayan bagus, banyak yang mengikuti program PKG PJOK. Terima kasih Bu. Yang lain yang belum.
Pak Zulham. Yang belum bisa langsung open mic. Bapak Ibu. Ya. Nggih. Pak Zulham. Monggo, Pak. Perkenalkan, nama saya Zulham Fahmi Bayunusa dari SDN Gerobokan 1 Mojoharno. Iya, Pak. Lanjut. Benda Yang disukai, Pak. saya sukai adalah angin, karena bisa bergerak ke sana kemari tanpa beban, ringan tanpa beban. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain? Yang belum, Pak? Bisa langsung open mic langsung. Pak Bayu. iPhone itu. iPhone. Balik. Maaf Bapak, nggak dengar suaranya. Belum kedengaran Bapak, maaf. Mic-nya belum dibuka ya.
Ndi wonge? Halo Bapak, belum kedengaran Bapak David. Nggih, ngapunten. Wonge nang ndi? Oke. Ngapunten ini belum bisa share screen ya, mboten saged karena ini mungkin karena jaringan Bapak Ibu. Untuk agenda kita pada siang hari ini, sementara ini nanti belum bisa share screen, nanti kalau nanti sampai terakhir belum bisa, nanti saya kirim materinya saja nggih. Untuk kegiatan pagi siang hari ini kita perkenalan yang kita lakukan tadi, yang belum perkenalan nanti kita lanjutkan di sesi terakhir mawon ya. Kita lanjut untuk pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, ini yang pertanyaan yang sering muncul di kalangan kita guru PJOK, ya. Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK nanti di kolom chat yang ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan, ngobrol dengan semua orang di situ. Nah, di situ ada kolom chat. Saya kirim pertanyaannya di situ, nanti Bapak Ibu langsung menjawab di kolom komentar. Kolom chat yang ada di sebelah kanan. Jangan buka di sebelah kanan bawah, di situ ada kolom komentar atau kolom chat di situ Bapak Ibu. Di situ ada pertanyaannya, nanti Bapak Ibu komentar di situ untuk menjawab pertanyaan yang barusan saya kirim. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Atau barangkali kalau mau langsung menjawab bisa langsung open mic atau angkat tangan. Pak Yulham mau menjawab langsung ini nggih. Pak An juga. Monggo Pak, barangkali ada yang langsung mau open mic, monggo bisa langsung menjawab pertanyaannya. Monggo Pak Yulham. Pak Yulham. Atau Pak Aan dulu. Nggih, monggo dulu, Pak. Oh, nggih. Ibu Aan. Monggo Bu, open mic Bu. Di sini tidak ada yang salah nggih, pokoknya yang apa saja pokoknya keluar lah. Tidak ada yang salah. Nanti kita belajar bareng-bareng, sama-sama belajar. Di sini ada yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Erna. Bisa saya bacakan ya. Membantu meningkatkan kemampuan fisik motorik kasar anak didik. Oke. Terus Bu Rani juga sudah, untuk membuat anak lebih menjadi bugar secara fisik, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan fisik, tidak hanya pengembangan fisik. Oke. Ada yang mau menjawab langsung? Ibu Nola, Bu Putri, monggo Bu. Oh,
Nggih, mohon izin Bapak. Oke, siap. Sudah saya ketik di itu, tapi nggak apa-apa saya bacakan lagi. Jadi tujuan PJOK menurut saya yaitu untuk membantu anak belajar tentang pentingnya berolahraga, menjaga kesehatan, cara melakukan olahraga yang benar, serta mengetahui manfaat olahraga bagi kesehatan fisik serta mental, Bapak. Oke, terima kasih. Yang lain. Ini menurut Bapak Ibu semua nggih, menurut panjenengan sendiri. Tidak ada yang salah Bapak Ibu di sini. Kita sama-sama belajar. Monggo Bu Nora. Ibu An, untuk meningkatkan kemampuan anak didik baik dalam psikomotor dan motoriknya. Oke. Yang lain. Semuanya bisa menjawab. Yang lain Bapak Ibu. Bapak Mas Huda mungkin yang senior ini. Monggo Pak, menurut panjenengan Pak. Menurut panjenengan Pak. Nih, lewati dulu. Oh, ngoten, oke. Pak Roni. Ya. Buka open mic langsung nggih. Ya. Siap. Tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah memang kalau jawaban saya tadi membuat anak itu bugar secara fisik ya, karena sekali lagi pembelajaran PJOK di sekolah itu merupakan pembelajaran yang sangat disukai oleh siswa, yang sangat digemari. Ya, jadi ketika pembelajaran PJOK tidak ada, tentunya tidak ada aktivitas yang fisik bagi anak-anak. Jadi untuk biar mereka mempunyai aktivitas yang fisik di luar ruangan, istilahnya pembelajaran PJOK-nya. Oh, ngoten nggih. Makanya anak-anak biasanya kalau pelajaran PJOK ini kan hanya 1 minggu sekali ya. Jadi pembelajaran PJOK ini pelajaran yang paling ditunggu oleh anak-anak. Bisa dikatakan pelajaran teknikasi juga gitu. Nggih. Ya. Oke, mantap. Yang lain Bapak Ibu, yang langsung mau open mic atau lewat kirim lewat chat bisa. Yang belum. Atau yang sudah kirim di pesan juga bisa langsung open mic, nggak apa-apa. Pak Galang lagi, Pak Galang. Oke, siap. Nggih, iki mau ngene senior iki sawangan ngene iki. Boten nyimak mawon. Oh nggih. Monggo, Pak. Kalau saya pribadi pergeseran dari pengembangan PJOK dari dulu kita sekolah sampai kuliah pun hari ini cukup bervariasi dan sangat berkembang. Yang dari dulu kita terkenal menggunakan otot saja, dan sekarang bisa secara intelektual ada sport science. Nah, jadi kalau menurut saya pendidikan jasmani olahraga kesehatan itu membantu mengembangkan potensi peserta didik tidak hanya dari sisi jasmani tapi rohaniahnya, emosi dan intelektualnya, sehingga antara kognitif dan psikomotor itu nanti bisa berjalan secara beriringan, seimbang. Jadi tidak timpang salah satu. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Oh nggih. Mantap. Satu kali lagi. Ibu. Monggo Bu. Niki enten sinten niki yang sudah angkat tangan niki. Monggo langsung open mic mawon. Aan ini.
Ibu Aan. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antiari ini dari SMP Negeri 2 Mojokerto, Bapak. Kampung sekarang kami ini ada di MGMP olahraga di SMP Bandar Kedung Mulyo. Mohon maaf untuk jawabannya sudah saya share di message Pak, tidak bisa di open mic. Mohon maaf. Geng, enggak apa-apa. Oke. Jadi tujuan PJOK nggih, yang sudah dijawab beberapa teman-teman tadi itu betul semua. Ada yang PJOK itu terkait dengan kegiatan jasmani, kegiatan fisik, nggih. Tapi pengembangan PJOK itu menggambarkan secara keseluruhan mulai kegiatan jasmani, bukan hanya fisik saja, nggih. Melainkan juga mengembangkan mental, seperti sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Itu bagian dari tujuan PJOK secara lengkap, ya. Tidak hanya fisik saja, dari segi mental, sosial, emosional, dan intelektualnya. Terima kasih. Yang lain yang belum bisa mengirim jawabannya melalui lanjut, apakah betul PJOK untuk prestasi? Apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Mungkin bisa ada jawaban menurut Bapak Ibu. Apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Oke, dari saya Pak David. Siap. Apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Karena menurut saya PJOK itu tentunya tidak full ke prestasi, karena di situ sendiri dijelaskan bahwa PJOK adalah pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, dan rekreasi. Ya, jadi di situ tentunya kalau ingin ke prestasi, tentunya peserta didik bisa melalui ekstra dan sebagainya. Jadi apakah betul PJOK itu untuk full prestasi? Jawab saya tidak full untuk prestasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada jawaban yang lain, teman-teman? Monggo Bapak Ibu yang sudah, Pak Julham. Ada yang menambahkan, Pak Julham? Menurut panjenengan mawon, mboten napa-napa. Tidak ada yang nggih. Monggo. Menurut saya berprestasi adalah nomor 2. Yang utama adalah anak yang penting senang dan menyehatkan. Untuk kalau ada peserta didik yang memang mempunyai bakat atau memang mumpuni dalam bidang olahraga, wajib kita memberi arah ke jalur prestasi. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke. Iya. Terima kasih, Kak. Yang lain, yang ibu. Langsung open mic ya, apa-apa, Bu. Santai mawon. Ini Bu Ike nggih, mau menjawab. Pendidikan jasmani olahraga bukan untuk prestasi, namun untuk kesenangan bergerak. Prestasi itu bonus yang didapat dari peserta didik yang melakukan kepelatihan. Oke, terima kasih. Yang lain, Bu. Bu Aan, bisa dibacakan, Bu? Jangan.
Ini maaf Bu, Ibu ada di jalan ya, di luar ya. Saya bacakan mawon. Menurut saya PJOK adalah fokusnya sebenarnya adalah mapel yang menyenangkan bagi anak. Tempat mereka bermain bersama yang jelas ujung-ujungnya untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Sedangkan prestasi bonusnya oke sama yang disampaikan oleh Yulham tadi, intinya begitu. Yang lanjut, yang belum Bu, nggak apa-apa. Waktu kita 90 menit loh nih, 1 jam setengah. Kita selesai sampai jam 2:30. Yang belum Bu, Bapak. Bu Nola mau menjawab. Bu Nola, menurut saya PJOK prestasi sesuai kemampuan peserta didik. Yang lain, yang belum. Bu Putri, mau nggak Bu? Langsung open mic mawon Bu. Nggih, siap. Menurut jenengan pripun? Kalau Apakah PJOK benar untuk prestasi itu mungkin lebih ke arah kepelatihan gitu, Bapak. Jadi tadi kalau ada yang menjawab bahwa prestasi adalah bonus, sepertinya saya kurang setuju nggih, karena seorang atlet itu sudah dipersiapkan sudah jauh-jauh hari. Jadi dia dibina, dikembangkan, semuanya terencana, berjenjang, berkelanjutan, dan itu untuk atlet. Jadi kalau ada yang menjawab prestasi adalah bonus, sepertinya saya pribadi kurang setuju nih, karena saya memang awalnya memang dari kepelatihan, Bapak. Oh, gitu nggih. Nggih. Oh, berarti intinya jawaban yang disampaikan oleh Pak Roni tadi juga seperti itu nggih. Untuk ingin ke arah prestasi, harusnya kita mengarahkan ke tambahan jam selain jam PJOK nggih. Itu di ekskul atau di luar jam PJOK lah, intinya seperti itu ya. Itu nggih. Khususnya kalau dalam pembelajarannya itu tetap pendidikan, mengarahkan anak-anak untuk tujuannya adalah untuk mengembangkan diri anak sesuai bakat dan minatnya mereka, untuk mengembangkan fisik, mental, sosial yang seperti saya sampaikan di awal tadi nggih. Terima kasih Bu Putri. Yang lain? Mungkin ada jawaban yang lain? Nah, betul yang disampaikan teman-teman tadi, data yang 40 tahun terakhir ini memang PJOK itu tidak untuk prestasi nggih. Di sini data Asian Games 40 tahun terakhir, data perkembangan prestasi di Indonesia selama 40 tahun terakhir, ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan
pembelajaran PJOK. Pertanyaan berikutnya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Mungkin ada yang bisa langsung menjawab. Mike Makwan. Apakah betul pembelajaran PJOK sebagai hiburan? Oke, terima kasih Pak David. Ya. Apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Oke, sangat setuju Pak, karena PJOK sendiri, tentunya saya juga mengajar di SD, itu tadi memang pembelajaran PJOK itu pembelajaran yang paling ditunggu oleh siswa-siswi, karena mereka bisa refresh kembali. Karena PJOK sendiri bukan hanya dilakukan kalau saya di lingkungan sekolah, tapi di sini sekarang sudah masuk di kurikulum merdeka, dan anak-anak bisa melakukan kegiatan, menginginkan kegiatan apa yang mereka mau, misalnya jalan-jalan dan lain sebagainya. Jadi sangat setuju kalau itu sebagai hiburan. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Yang lain. Barangkali ada masukan yang lain atau pendapat yang lain, Bapak Ibu. Pak Galang, monggo Pak. Menurut jenengan pripun, Pak? Halo. Nggih. Sesuai dengan yang saya jelaskan masalah tujuan PJOK tadi Pak, karena di sana ada pengelolaan emosional, pengelolaan sosial juga kan, jenengan tadi menyebutkan. Tentu juga setuju, karena biasanya kalau waktunya PJOK itu ada pelampiasan stres, pelampiasan kekesalan terhadap pelajaran sebelumnya atau bagaimana, itu kan juga bagian dari hiburan, bisa merilis kepenatan yang dialami siswa. Walaupun saya berbicara dalam hal ini PJOK secara global Pak ya, walaupun saya mengajar di SD juga, tapi sepertinya itu juga menjadi wadah, kalau istilahnya sekarang, untuk mengantisipasi maraknya mental health yang ada di lingkungan kita. Jadi sangat setuju sekali dengan pernyataan tersebut kalau saya. Terima kasih. Oke. Betul yang disampaikan Pak Roni sama Pak Galang tadi, saya juga setuju nggih. Kegiatan pembelajaran PJOK ini bagi anak-anak didik kita ini adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan. Makanya bisa dikatakan rekreasi, bisa dikatakan sebagai pembelajaran di luar, terutama di luar lapangan gitu. Anak bisa melakukan aktivitas apa saja yang mereka inginkan. Barangkali ada satu lagi untuk Ibu yang mau menambahkan. Langsung open mic mawon, Bu. Mohon izin Bapak menambahkan. Kalau dari saya, betul dari Bapak tadi, betul sangat menyenangkan buat hiburan buat anak-anak. Selain PJOK juga selain dapat membuat anak-anak senang, juga mendapat mengembangkan kognitif anak Bapak. Kalau di TK nggih khususnya, kalau di TK itu kita belajar PJOK olahraga, itu juga di dalamnya kita juga bisa memasukkan unsur-unsur kognitif, kayak kita memakai media-media kayak ada angkanya, terus kayak ada hurufnya, begitu nggih. Terus selain itu, selain buat hiburan, mengembangkan kognitif anak, juga menyiapkan diri anak untuk menghadapi kegiatan berikutnya. Karena kenapa? Karena kalau anak pikirannya fresh, biasanya untuk ke pelajaran berikutnya itu kadang-kadang
siap gitu loh. Apa pikiran kita jadi tenang, terus anak-anak juga enjoy menghadapi pelajaran berikutnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Setuju sekali nggih yang disampaikan Ibu Erna tadi. Dengan kita melakukan aktivitas gerak, otomatis pada waktu kita melakukan pembelajaran di kelas, ya pikiran kita semakin fresh gitu ya Bu. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Ya, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Pada kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti atau aktivitas lainnya yang menggambarkan PJOK itu untuk mencari tujuan kebugaran. Nah, pertanyaan saya, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Pada dasarnya kita juga tahu kan, terkadang waktunya PJOK itu dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain selain itu pembelajaran PJOK. Nah, menurut Bapak Ibu, pripun masalah niku? Pertanyaannya kula tengene niku nggih. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Yang tidak menjawab secara langsung, jenengan bisa langsung ke kolom komentar mawon nggih, biar nanti ini juga mempengaruhi keaktifan panjenengan sedanten hubungannya dengan penilaian. Jadi kalau yang tidak menjawab secara langsung, nanti jenengan langsung menjawab di kolom komentar mawon. Kalau ulangi maling ya pertanyaannya, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, pada kenyataannya banyak juga yang mungkin kita atau di sekitar kita atau teman-teman kita kebanyakannya itu pada waktu pembelajaran PJOK, waktu yang digunakan itu digunakan untuk kegiatan yang lain selain pembelajaran PJOK seperti kerja bakti atau aktivitas yang lain yang tidak menggambarkan PJOK. Menurut panjenengan Bapak Ibu, kasus seperti ini bagaimana? Monggo Pak, yang langsung open mic, monggo, yang mau mengetik di kolom chat, monggo silahkan. Pak David, untuk apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Saya rasa betul, karena meskipun ketika pembelajaran PJOK itu ampun tadi disuruh bersih-bersih dan sebagainya, di situ memang mata pelajaran di sini membekali peserta didik itu untuk mempunyai kemampuan untuk memiliki kebugaran dan keterampilan. Nah, keterampilan jasmani yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tadi bersih-bersih kan gitu. Di rumah kan juga disuruh sama orang tuanya untuk bersih-bersih. Jadi tetap itu merupakan kebugaran jasmaninya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Kalau menurut Pak Roni tadi kegiatan bersih-bersih itu juga masuk bagian dari kebugaran. Seperti itu Pak. Nggih, leres. Nah, barangkali ada yang lain Bapak Ibu yang mau menambahkan atau kurang sepakat atau ada yang mungkin mempunyai pemahaman yang lain, monggo silakan Bapak Ibu. Kita di sini belajar kok, nggak ada yang salah.
Loh, monggo Pak atau Ibu yang langsung mau open mic. Pak David, Nggih. menurut saya olahraga memang kebanyakan kalau di sekolah sih melatih kebugaran kita murid-murid jasmani juga, Pak. Karena kan di situ ada pemanasan, permainan, anak-anak lari-lari dan lain-lain. Itu kan sama aja menjaga kebugaran kita di setiap hari. Kalau saya, menurut saya, kan Iya. kalau kita di rumah kan jarang untuk olahraga gitu, apalagi anak-anak. Mungkin gitu, Pak David. Oh, seperti itu nggih. Nggih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Izin masuk Pak David. Nggih. Monggo. Kalau pendapat saya betul untuk kebugaran, karena kita kembali lagi makna kebugaran itu apa kan, bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan apa namanya tidak kelelahan dan masih mempunyai cadar energi yang cukup kan, gitu kan, bugar. Beda dengan sehat kan, kalau sehat kan tidak sakit kan, gitu. Iya, betul. Nah, masalah jam kita dipakai kerja bakti dan sebagainya, kalaupun tidak dipakai kerja bakti, pertanyaan yang muncul adalah apakah siswa bisa bugar dengan mata pelajaran PJOK yang hanya seminggu 3 jam itu? Kan pertanyaannya seperti itu juga kan, dibalik lagi, kalau tujuannya untuk kebugaran iya, tapi apakah bisa menuju bugar? Nah, itu kan dua pertanyaan yang lain. Iya. Dua pertanyaan berbeda, karena berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan intensitas, berhubungan dengan frekuensi. Jangan-jangan apa namanya PJOK ada 1 minggu sekian jam itu masih kurang. Kalau misalnya di riset apakah mereka benar-benar bugar, pada kenyataannya data penelitian yang ada hari ini kan, dengan waktu seperti dengan jam pelajaran PJOK seperti itu juga tidak berdampak signifikan terhadap kebugaran. Nah, berarti kan yang perlu dikaji kan frekuensi atau intensitas waktu pemberian mapel PJOK-nya, bukan pertanyaan apakah PJOK akan berpengaruh terhadap kebugaran. Iya, jelas, betul. Cuma apakah jam pelajarannya itu cukup untuk meningkatkan kebugaran? Itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Bukan kalau PJOK-nya pasti untuk kebugaran, tapi pertanyaannya itu tadi, kalau saya, apakah mencukupi dengan waktu segitu untuk kebugaran? Jangankan untuk dipakai kerja bakti, dipakai sendiri saja juga belum tentu juga siswa kita akan meningkat kebugarannya dengan jumlah jam yang terbatas seperti itu. Itu kalau saya. Terima kasih. Oke. Memang betul untuk waktu pembelajaran PJOK yang tujuannya itu ke arah kebugaran, memang untuk waktu yang singkat itu dalam 1 minggu memang tidak mencukupi. Kalau memang benar-benar itu diukur untuk mengukur kebugaran jasmani anak didik kita. Di sini permasalahannya adalah kebugaran jasmani itu kegiatan waktu pembelajaran PJOK itu waktunya digunakan untuk kegiatan selain pembelajaran PJOK. Nah, kalau waktunya dalam 1 minggu saja itu tidak mencukupi, kan seperti itu. Nah, kalau waktu kegiatan PJOK-nya itu digunakan untuk aktivitas yang lain, nah, kemungkinan
untuk waktu pembelajaran PJOK-nya yang signifikannya itu kan sudah termakan oleh kegiatan yang lain. Apakah kegiatan aktivitas kegiatan selain kegiatan PJOK, kegiatan kerja bakti itu juga termasuk kegiatan untuk melatih kebugaran lah, intinya seperti itu. Selagi itu masih ada aktivitas jasmani, bukan aktivitas fisik ya, aktivitas jasmani, karena aktivitas fisik kan berbeda. Kalau selagi itu masih ada aktivitas jasmani anak, dalam arti bisa meningkatkan denyut nadi, bisa meningkatkan heart rate-nya, itu masih bentuk latihan kebugaran, walaupun bisa dikatakan kategori ringan, Tapi kalau misalnya masih ada aktivitas jasmaninya, bersih-bersih, nyapu-nyapu, ada yang buang sampah, ada yang angkat-angkat, yang melibatkan aktivitas otot sebagainya, ya, aktivitas otot sebagainya, itu kalau menurut saya masih dalam taraf aktivitas jasmani. Kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Setuju ya? Oke, lanjut. Tantangan utama PJOK. Di sini ada krisis. Yang pertama, poin pertama, krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai kegiatan dari kurikulum. Yang kedua, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world kecil. Yang ketiga, krisis fokus bidang studi ini yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Ini tantangan utama PJOK saat ini. Pembelajaran PJOK, tujuan utamanya adalah yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal, mendorong dan mendukung semuanya anak untuk menempuh perjalanan yang dipadu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, bermain secara aktif. Berarti semua yang disampaikan Bapak Ibu tadi pada intinya sudah mengenai masalah tentang kebugaran, olahraga, terus emosi anak, mental anak, secara keseluruhan. Pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nanti Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tugasnya panjenengan mangke merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah. Nanti Bapak Ibu membuat satu video yang berdurasi 30 detik, tapi tidak sekarang ya. Ini nanti ada waktunya Oktober terakhir. Nanti saya kirimkan jadwalnya. Paling tidak itu Bapak Ibu nanti mempunyai gambaran, entah itu besok atau kapan kalau ada waktu, ya, jenengan buat satu video, nanti jenengan membuat satu modul, terserah, bebas, tidak ada ketentuan ya untuk masalah materi atau modulnya, ya nanti Bapak Ibu nanti membuat videonya yang berdurasi 30 detik dan tidak boleh diedit, jadi asli, tidak ada efek apapun. Jadi nanti
kamera itu tetap berhenti yang jelas, suara dan gambarnya itu jelas. Itu aja. Itu tugas gambaran untuk kegiatan minggu 2 minggu ke depan lah itu nanti. Pak David, Oke. itu tadi durasinya 30 detik apa 30 menit maksudnya? Maaf, 30 menit, Pak. Oh, 30 menit. Oke, Nggih. terima kasih. Nggih, 30 menit. Nanti untuk ketentuannya saya nanti kirim nggih. Nah, praktek selama 30 menit secara natural, tidak ada efek, tidak ada efek suara maupun editan nggih. Jadi selama 30 menit itu berjalan secara langsung. Nah, sudut penempatan kamera itu harus jelas, menggambarkan jenengan atur lah. Yang penting pada waktu pembelajaran anak-anak itu Bapak Ibu waktu melakukan pembelajaran berlangsung itu kelihatan, gitu aja. Terus suaranya juga harus jelas. Untuk tugas ini nanti Bapak Ibu unggah di LMS Panjenengan sedanten nggih, yang perlu diunggah yang pertama yaitu RPP atau modul nggih, dan link rekaman pembelajaran di LMS. Itu yang kedua, yang ketiga batas waktu nanti tanggal 20 batas waktu pengunggahan maksudnya nggih, tanggal 27 Juni. Oke, jadi masih banyak waktu sekitar 3 mingguan lebih nggih. Nah, itu nanti due date-nya tanggal 27. Kalau bisa jangan sampai tanggal 27 lah, tanggal 25 atau tanggal berapa nanti sudah upload tugasnya panjenengan sedanten. Mungkin ada yang dipertanyakan masalah Maaf tugas. Bapak, tadi kok bilang 27 Juni? Apa September. Oh, September. Oh, September. Iya. Lanjut ya, untuk tugas nanti bisa kita bicarakan di grup WA, barangkali masih ada yang kurang jelas atau dipertanyakan masalah tugasnya. Nanti tugasnya pokoknya jenengan damel 30, selama 30 detik itu jangan sampai ada terpotong atau diedit, itu aja. Lanjut untuk slide berikutnya, mengenal refleksi. Mungkin panjenengan sedanten sudah mendengar kata refleksi, ya. Sering. Mengapa ada? Mengapa dan apa refleksi itu?
Pertanyaan yang pertama, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Yang kedua, apa itu refleksi? Yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Monggo Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, mungkin ada yang sudah bisa menjawab Bapak Ibu. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Bapak izin menjawab. Nggih, siap. Nggih. Monggo Bu. Iya, tadi pertanyaan pertama, apa itu refleksi? Kalau dari saya, menurut saya refleksi yaitu rangkuman apa yang telah terjadi atau apa yang telah kita lakukan. Terus, mengapa refleksi itu penting? Yang kedua, karena dengan kita merefleksikan setiap kegiatan yang telah kita lakukan, kita bisa mengetahui apa ada kekurangan atau kelebihan pada kegiatan yang telah kita lakukan, sehingga kita bisa melakukan, kalau ada kekurangan, misalkan perbaikan kegiatan kita ada kekurangan, kita bisa melakukan perbaikan pada kegiatan tersebut agar kegiatan yang akan datang bisa menjadi lebih baik. Terus bisa juga kita melakukan pengayaan, yaitu kegiatan yang lebih tingkatannya lebih atas dari yang pertama, seperti itu. Terus yang ketiga, refleksi sebagai guru PJOK. Kalau menurut saya, ngapunten, kan versi TK Bapak. Kalau saya sebagai guru PJOK yaitu berusaha menjadi guru yang bisa mengembangkan semua bakat minat anak, yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang mengembangkan fisik motorik kasar dan halus. Selain itu juga mengembangkan kemandirian anak dengan melakukan kegiatan-kegiatan secara berkelompok. Kan anak TK nggih Bapak, khususnya kalau anak TK SD juga bisa, kalau kan biasanya kan ada anak yang kayak cenderung pendiam seperti itu. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara berkelompok. Dengan seperti itu, selain meningkatkan fisik motorik kasar anak, juga meningkatkan sosial emosional anak, yaitu bisa berteman dengan yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Bu. Mungkin ada yang lain dari Bapak sekarang. Tadi yang buka Ibu, sekarang Bapak yang buka. Monggo Pak.
Pak Roni. Pak Roni. Ya, siap. Nggih. Pak Roni. Nggih, Pak. Tadi pertanyaannya itu apa itu refleksi ngaten nggih? Nggih, apa itu refleksi? Refleksi itu istilahnya bergerak mundur untuk apa ya? Istilahnya apa yang sudah kita sampaikan ke anak-anak. Jadi kita merefresh kembali, bergerak mundur kembali agar bisa mengingatkan anak-anak tentunya di dalam tadi kita menyampaikan sebuah pembelajaran. Kemudian untuk mengapa tadi pentingnya refleksi nggih? Nggih, betul. Itu kita bisa melihat pemahaman peserta didik. Nah, ketika kita menyampaikan materi kepada peserta didik atau anak-anak, apakah mereka itu betul-betul paham dalam ketika kita menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir tadi refleksi untuk guru PJOK ngaten nggih kalau tidak salah. Nggih. Memang di pembelajaran PJOK juga memang sedikit jarang juga ketika guru PJOK itu memberikan sebuah refleksi. Nah, saya juga seperti itu, mungkin masih kurang dalam menyampaikan refleksi ke anak-anak atau menanyakan kembali materi yang sudah saya sampaikan. Jadi memang di pembelajaran PJOK juga penting sekali menyampaikan refleksi atau umpan balik refleksi kepada anak-anak untuk pemahaman dalam materi pembelajaran PJOK kembali. Oh, nggih, terima kasih. Yang disampaikan Pak Roni hampir sama nggih dengan yang disampaikan Ibu tadi, nggih. Refleksi itu artinya kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kebugaran, kegiatan evaluasi, nggih. Berarti tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi betul yang dikatakan Pak Roni, pembelajaran yang sudah dilakukan. Berarti sudah benar enggak? Berarti tidak hanya siswa-siswi kita yang direfleksi, tapi juga kita sebagai guru juga butuh refleksi untuk memperbaiki kinerja kita sudah betul atau tidak. Tentunya yaitu untuk evaluasi pembelajaran berikutnya yang akan kita lakukan supaya tujuan kita tercapai atau lebih baik lagi. Ngoten nggih. Nggih, Pak. Apa yang disampaikan? Yang lain? Zulham. Monggo, Pak. Pak Zulham. Nggih, Pak, sami. Turu bene iki. Tinggal turu aku ya kaya. Jawi, Pak. Sami kali Pak Roni, Pak. Tak Intinya perburuan iki. evaluasi ke depannya Oke, lebih oke. baik seperti itu. Kuncinya ngoten nggih. Nggih. Itu Bu Rani belum, Pak? Bu Rani. Monggo, Bu. Satu kali lagi, Bu. Bu Rani, monggo. Pun boten enten dah. Kita sebenarnya setiap hari itu sudah juga melakukan refleksi. Cuma kita kadang kurang menyadari atau mungkin bahkan kita cenderungnya sebagai guru olahraga itu praktek ngoten ya. Untuk kegiatan absen dan sebagainya itu biasanya diabaikan. Seperti itu ya, tanpa
lapo sih nggawa buku mau ribet lah intinya seperti itu. Pokoknya wae PJOK nggawa bal, nggawa peluit, nggawa napa alat-alat nang lapangan pembelajaran selesai bar ngoten nggih. Nggih, Pak. Jarang melakukan refleksi. Tindakan yang sering kita lakukan seperti mengabsen, menyampaikan materi, minta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, itu kan sering kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran gitu. Nah, tindakan refleksi itu bisa kita lakukan, misalkan kita melakukan absensi dengan cara yang berbeda. Nah, biasanya kita kalau membawa buku dan sebagainya, kita bisa menggunakan cara lain tanpa membawa buku, paling tidak itu menyapa anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini, ya itu kan bisa artinya kita juga bisa melakukan absensi seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengabsensi 1 sampai sekian, tapi hanya menanyakan anak yang tidak masuk, gitu aja kan juga termasuk kegiatan refleksi gitu. Yang pertama, yang kedua untuk menyampaikan materi. Nah, kita bisa menggunakan untuk menyampaikan materi bisa menggunakan alat bantu. Nah, misalkan dalam pembelajaran permainan bola besar, nah, kita bisa menyampaikan materi permainan bola besar, misalkan bola voli seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan alat peraga, yaitu bola itu sendiri untuk menjelaskan berapa ukuran bola voli itu untuk anak-anak, terus ukuran dan sebagainya. Itu juga termasuk kegiatan refleksi. Terkadang kita sendiri yang kurang memahami apa sih refleksi itu, bahasanya kan baru nih ya. Nah, terkadang kita juga jarang memperhatikan, harusnya kita sebagai guru, khususnya guru PJOK melakukan refleksi. Mungkin setiap kali kita melakukan pembelajaran anak-anak waktu pendinginan seperti itu, kita bisa melakukan kegiatan refleksi. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini, senang atau tidak, ada yang merasa capek dan sebagainya. Itu bisa digunakan sebagai kegiatan refleksi. Seperti itu nggih Bapak ya. Nanti jenengan isi di kalau kirim linknya tenggene niku nggih. Kalau kirim ya. Semundi, Pak. Nggih sik sebentar Pak. Kalau kirime tenggene niki. Kalau kirim link jenengan buka, mangke jenengan isi. Jenengan buka tenggene link, tenggene kalau kirim tenggene niki. Iya, Bang. Nah, jenengan buka niku. Tenggene pesan. Nah, di situ ada 3 pertanyaan nggih. Apa yang harapan Bapak itu Ibu dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Di situ ada 3 pertanyaan, jenengan tulis nama peserta, jawabannya di samping di situ. Terus pertanyaan slide berikutnya, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, bagaimana Bapak atau Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangannya. Ya Pak. Pak ini kasih barang di saged diedit. Nggih. Nggih.
Niki diedit langsung ya napa? Nggih, langsung di situ mawon jenengan tulis nama di situ terus jawabannya di sampingnya niku. Saya minta akses editnya. Jenengan sepakati nggih akses editnya. Karena ini tidak bisa diedit sebelum diakses. Saged masuk. Pak David, Nggih, saged masuk napa mboten niku? nggih saged hanya melihat saja nih kan ada notif untuk minta akses edit. Saya Nggih. sudah kirim dengan pesan untuk lebih akses masuknya. Pengaturannya nih Pak ya. Nggih sik. Kula coba kirim ulang mawon. Iya. Atau begini, barangkali masih belum bisa masuk ke linknya itu, jenengan langsung nulis di kolom komentar niku mawon. Jenengan kirim nama, terus jawab pertanyaan nomor 1, kedua, dan ketiga ngoten mawon. Untuk aksesnya masuknya sampun Pak. Nggih. Tapi di sini kan ada minta akses untuk diedit yang saya kirimkan ke jenengan. Nggih. Ini kalau belum disepakati belum bisa ngedit. Jenengan niku mawon napa masuk teng jenengan niku mawon masuk teng ngene niku ne. Kolom komentar mawon, jawabnya di situ mawon. Oke, siap.
sampun. Apa itu yang ditulis teman-teman di komentar itu? Kok nama-nama? Jawabannya nggak bisa masuk nih. Bentar Pak, ini proses Pak, teman-teman. Oh, oke. Ini Pak Askia yang ngedit ya? Iya. Tunggu Pak. Ya, Santai mawon, mboten napa-napa. Santai Iya. mawon. Sambil mengingatkan nggih, kalian jenengan mengerjakan di situ nggih. Untuk tugasnya mungkin jenengan lihat di LMS, mungkin di LMS nggih. Itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dan mungkin jenengan isi pertanyaan itu mungkin barangkali ada yang kurang paham atau kurang jelas masalah terkait pertanyaan di LMS, jenengan mungkin bisa mengkonfirmasikan di grup biar nanti kita sama-sama belajarnya ngoten nggih. Barangkali ada teman-teman yang kesulitan upload atau mengerjakan tugasnya ngoten nggih. Siap Bapak David. Bapak, mohon maaf izin bertanya. Ini Oke. jadinya ngisinya di yang online itu apa di komentar? Soalnya habis keluar hujan deras terus. Oh, nggih. Terus. Untuk yang saat ini dikerjakan di kolom komentar, kolom chat itu, nggih. Kolom JNJ. Nggih. Nah, Bapak. selain ini nanti jenengan pirsani di LMS. Di situ ada pertanyaan, jenengan buka mangke dikerjakan di LMS ngoten. Barangkali kurang jelas di LMS nanti bisa komentar di grup biar nanti teman-teman juga tahu. Nggih. Membantu. Terima kasih. Nggih, siap. Terima kasih Bapak. (1438) Lewat iki wajan, Pak. Untuk jawaban yang ada di kolom komentar, kolom chat situ, nanti kita bisa lagi nggih di situ. Nanti insya Allah secara langsung bisa nanti langsung masuk kok di niku. Untuk tugasnya di LMS, makin jenengan lihat di LMS masing-masing.
Ya pertanyaannya itu ya. Niki kalau stop recordingnya gitu. Nggih.